balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Hari keberapa hari ini? Hari keberapa? 17. Alhamdulillah tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu berarti lagi ngitung-ngitung lebaran ya. Biasanya kan kalau mau dekat lebaran suka dihitung. Syukurlah ya, nggak hitung-hitungan ya. Biasa aja tahu-tahu lebaran aja begitu. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita mengambil tema membentuk pribadi yang sabar. Sabar itu ada 3 dibahas dalam Al-Quran, beberapa diantaranya. Yang pertama, sabar menghadapi maksiat. Bentuk maksiat itu beda-beda. Kalau menurut Sayyidina Umar radhiyallahu an, lebih baik berjalan di belakang wanita daripada berjalan di belakang singa. Karena berjalan di belakang wanita emang lebih baik berjalan di belakang singa. Maaf terbalik. Lagi saung tuh ini. Ada orang senyum-senyum di belakang singanya ya. Lebih baik berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Kenapa? Karena berjalan di belakang singa itu aman, meskipun singa tidak pakai celana. Gak mungkin bapak-bapak nerekam singa, kan begitu. Tapi kalau di belakang wanita, nenek-nenek saja disangka gadis. Maka itu sabar menghadapi maksiat. Banyak bentuk kemaksiatan. Makanya di bulan Ramadan, kalau toh seandainya kita tidak mampu menjaga diri kita dalam hal maksiat kepada Allah, maka setidaknya jangan mengajak orang lain bermaksiat. Itu saja. Kita sudah jelas kita ya sendiri bermaksiat, terus ngajak orang, ya dosanya double. Jadi kalau maksiat sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak. Tapi kalau bisa menahan, jangan sampai kita ikut-ikutan maksiat kepada Allah. Banyak kemaksiatan itu. Contoh, seandainya kita diberi waktu oleh Allah dengan waktu yang bernilai, kemudian kita melalaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa disebut salah satunya bentuk maksiat. Bahkan waktunya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrolin tetangga, kemudian menghasut orang, itu salah satunya bentuk-bentuk maksiat yang terjadi. Maka ketika ada hal seperti itu terjadi fitnahan, sabar. Kamu diomongin sama siapa? Sama dia, biarin aja. Mulut-mulut dia, kenapa kita yang pusing gitu. Ini mah kadang-kadang diomongin, oh dia juga sama, oh gitu ya, sama gitu. Ayo aja ngomongin. Terus kapan masalahnya ini kan selesai? Difitnah, senyum. Tidak senyum juga tetap difitnah. Dihina, senyum. Tidak senyum juga tetap dihina. Kalau kita dihina membalas penghinaan, berarti saudara sama-sama hina. Lihat sejarah Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah SAW, beliau menyampaikan, wahai istri Nabi, apakah ada di antara amal-amal yang dilakukan Rasulullah SAW belum pernah aku lakukan? Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ada. Sesungguhnya engkau telah mengerjakan seluruh amal-amal Rasulullah kecuali satu yang belum engkau lakukan. Apa itu? Memberi makan orang buta di sudut masjid. Kemudian Sayyidina Umar mulai merah mukanya.
Dia sangat tahu bahwa orang buta, orang Majusi ini selalu menghina Rasulullah SAW. Tapi kemudian beliau menyampaikan, kalau bukan Rasul yang mengerjakan waktu itu, aku tidak akan sudi menghampirinya, katanya. Kemudian Siti Aisyah menyampaikan, itu sunnah yang dilakukan Rasulullah, maka kerjakanlah. Pagi-pagi Sayyidina Umar sudah siapkan bubur. Dia datang ke orang buta yang di sudut masjid itu. Baru aja nyampe, orang buta itu udah teriak-teriak menghina Rasulullah SAW. Dia menghina dengan cacian, dengan caci maki. Sayyidina Umar mulai geram, tapi dengan niat baik ingin menjalankan sunnah Rasul, beliau menyuapi orang buta itu. Subhanallah. Saat suapan pertama, orang buta itu marah. Hei, siapa engkau? Wahai orang buta, aku orang yang selalu menyuapi engkau tiap pagi. Bukan, ini bukan orang yang menyuapiku tiap pagi. Orang yang menyuapi itu adalah orang yang soleh. Dia lembut sekali menyuapinya, beda dengan engkau. Kemudian Sayyidina Umar menangis. Wahai orang buta, engkau dari tadi menyumpahi Rasulullah SAW, engkau menghinanya, engkau memfitnahnya, padahal yang selama ini menyuapi dia, menyuapi engkau itu adalah beliau. Dan saat ini beliau sudah meninggal dunia, tidak akan pernah engkau temui lagi. Subhanallah, orang buta itu kemudian sujud tersungkur. Dia bilang, wahai siapapun engkau, tolong ajaklah aku kepada agama Muhammad, aku akan masuk dalam Islam. Subhanallah. Dengan kelembutan Rasulullah SAW, meskipun Rasul dihina, tetap menyuapi makanannya. Kita dihina, nggak mungkin disuapi, colok panonnya. Gitu. Kalau perlu dibalik, sendok bubur sebelah kita, itu sendok ujungnya ke dia, gitu ya. Ini Rasulullah dihina, sambil nyuapin dihina, tapi tetap Rasul menyuapinya. Bahkan ketika di Taif, Rasulullah SAW dilempari batu, dilempari kotoran unta. Apa kata malaikat penjaga gunung? Wahai Muhammad, seandainya hari ini engkau mau dan Allah mengizinkan, aku balikan gunung ini kepada penduduk Taif. Apa kata Rasulullah? Allahumma hdi qaumi wa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah atau petunjuk kepada mereka, karena mereka tidak tahu. Rasul tidak membalasnya. Padahal malaikat waktu itu sedang menunggu. Seandainya Rasul memerintahkan dan Allah mengizinkan, dibalikan ke gunung itu ke Taif. Tapi subhanallah, dengan akhlaknya beliau, meskipun dihina, Rasul sabar. Coba kalau kita ya yang ngelemparin, dia ngelemparin pakai kerikil, kita ambil batu segede gini. Dia ngelemparin batu segede gini, kita ambil batu yang lebih gede. Ya, kalau perlu bawa meriam. Hari ini kita sedang berduka di Mesir ya. Kemarin terjadi pembantaian dan diantaranya para ulama-ulama saleh di sana. Ada berapa orang yang meninggal? 419 orang. Di antaranya 200 di antaranya ulama-ulama yang sedang kumpul di sana. Subhanallah. Mulailah bagaimana Islam itu akan menuju akhir zaman. Salah satunya adalah para pemimpin-pemimpin, orang-orang Islam, orang-orang hafiz Quran, orang-orang soleh diwafatkan oleh Allah lebih dulu. Cara wafatnya beda-beda. Ada yang meninggal biasa, ada yang dibunuh modal orang-orang Mesir itu. Subhanallah. Rasulullah SAW dulu berdoa ketika di Taif. Ternyata doa Rasulullah SAW dikabul. Salah satunya adalah doanya adalah, ya Allah, jadikanlah orang-orang Taif ini menjadi penghulu Masjidil Haram. Dan sekarang hampir 80% imam Masjidil Haram itu orang-orang Taif. Itu padahal dulu menghina Rasulullah SAW. Jadi dengan penghinaan sabar, karena penghinaan adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada dan hadirin yang ada di sini, ini kan siaran langsung ya. Atau senyum sedikit siang-siang udah ngantuk, lapar. Dua, sabar dalam taat. Sabar dalam taat kepada Allah. Taat itu ada dua bentuk. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada sesama manusia. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian.
Istri wajib taat kepada suami sepanjang suami itu tidak membawa dirinya ke jalan maksiat kepada Allah. Sepanjang hubungannya adalah untuk Allah atau untuk kebahagiaan dan kebaikan, maka wajib taat. Meskipun seorang istri capek, layani suami dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada istilah capek, apalagi bahasa no way, nggak ada. Kata suami, apapun yang disampaikan adalah bagian daripada kebaikan yang harus dilakukan oleh seorang istri. Kita taat kepada Allah. Makanya kemarin disampaikan apa? Taat itu kepada Allah. Takwa apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau kepada suami, menjalankan perintahnya, mendekati larangannya. Beda sedikit. Kenapa Bu? Ada masalah? Mas Pulo. Taat kepada Allah. Hari ini kita saum dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan tidak ada tadi yang ambil air banyak keluar sedikit saat berkumur. Karena taat. Jangan-jangan karena sendirian lumayan. Oh. Lumayan. Ada yang begitu? Saya kan nggak tahu ya. Saudara sendiri tahu-tahu masuk sholat itu seger bugar. Nah, berarti ternyata saat wudhu dia ngambil banyak keluar sedikit. Berkumur. Lumayan katanya. Ada yang tahu. Tapi kalau orang taat kepada Allah, dia tidak pernah takut oleh apapun kecuali takut kepada Allah. Dan dia tidak berpura-pura saat takut. Saya ingat cerita tuh seorang pemuda yang kemarin, udah tahu belum? Pemuda yang ditilang. Hah? Tahu. Dia itu berpikir bagaimana ada pengawas di situ. Nah sekarang kita kalau membuat taat kepada Allah aman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan terdengar, hati-hati. Ini seruan dari Allah. Ibu-ibu lagi nonton TV, nonton sinetron. Kadang-kadang kan nonton sinetron Pak 2 jam berlinang air mata. Begitu sholat berlinang air liur. Kadang-kadang diundang oleh Allah untuk ibadah, terdengar azan lagi nonton TV, nanti belum iklan. Begitu iklan lari ke kamar mandi ambil wudhu, tengok lagi, mulai lagi. Kapan sholatnya? Duduk lagi nonton, subhanallah. Kalah itu kadang-kadang tuh sholat itu dengan sinetron. Padahal kita diberi oleh Allah rezeki tidak pernah telat. Saudara digerakkan kedip oleh siapa? Allah. Pernah kedip telat? Pernah tidak? Barangkali ibu-ibu bangun tidur, ya Allah belum kedip. Ya Allah kedip, ya Allah. Alhamdulillah kedip, nggak pernah. Rezeki dari Allah tidak pernah telat, tapi kita kepada Allah sering telat. Suruh baca Al-Quran aja pura-pura. Tahu hari ini siapa yang sudah baca 1 juz hari ini? Hah? Ada ya? Alhamdulillah ya. Ngacung sih dalam hatinya ya. Ada yang juz amma? Ada ya. Baca kuliah nggak beres-beres ya. Walantum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatum. Walantum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatum. Walantum abidu nama abud, wala ana abidu ma'abatum. Sampai berkeringat lakum dinukum gak ketemu. Kata istrinya, waladolin begitu. Kata istrinya lebih parah. Rakaat pertama gagal, rakaat kedua dia memperbaiki, baca tabat yada abilah abi wa tabat yada abilah abi wa tabat yada abilah abi wa tabat yada. Ayo aja di situ. Maka perbaiki setiap waktu. Untuk taat kepada Allah memang tidak mudah. Duduk begini Pak, subhanallah, ini duduk taat. Karena dalam taat begini ternyata ujiannya luar biasa. Kadang-kadang pengen cari senderan. Aduh, tidurnya kan jadi ibadah, kan begitu. Subhanallah. Taat. Maka itu orang-orang yang taat kepada Allah sabar menghadapinya. Ketika diuji dengan apapun, dia berusaha mendekat kepada Allah. 3, sabar dalam musibah. Musibah itu ada 2 dalam Al-Quran. Satu sebagai azab, yang kedua sebagai ujian. Satu sebagai azab, surat Ar-Rum ayat 41. Doharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kemurkaan Allah, kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Contoh dulu ada kejadian misalnya situ gitu,
Kira-kira azab atau ujian? Azab atau ujian? Ujian. Bagi orang beriman adalah ujian. Situ itu yang luar biasa indah, banyak pohon kiri kanannya. Kemudian situ itu menampung air kurang lebih 40 juta metrik ton. Dengan pohon-pohon yang ada, pohon bisa meresap air-air itu yang air hujan yang jatuh di sekitar. Tapi karena pemikiran manusia yang waktu itu, ini dieksplorasi, bagus buat wisata. Dibuatlah tempat-tempat wisata sehingga air tidak diserap oleh tanah, tapi langsung masuk danau. Dari rumah-rumah masuk ke situ, dari tempat ini wisata masuk ke situ. Akhirnya air itu jumlahnya berlebih. Jadi 60 juta metrik ton. Subhanallah. Sedangkan bendungannya tidak pernah diperbaiki. Akhirnya apa? Jebol. Bisa jadi itu ujian buat mereka yang beriman yang tidak tahu apa-apa. Tapi dohal pasat fil bari wal bahri, telah ada kerusakan di muka bumi itu karena tangan kita, perbuatan kita. Rumah tangga berantakan bukan karena apa-apa, karena tangannya masing-masing. Suami tidak mau mengalah kepada istrinya, istri tidak mau mengalah kepada suaminya. Doharul fasad, nanti ada kemurkaan Allah di situ. Terjadi perpecahan bukan karena apa-apa, karena perbuatan tangannya sendiri. Kalau sebelum menikah mas serba indah, sayang, di dunia ini tidak ada yang cantik kecuali engkau. Begitu sudah menikah, sayang, ternyata di dunia ini semuanya cantik kecuali engkau, kan begitu. Jujur aja, jujur. Bapak kadang-kadang ke mall. Kalau ke mall lihat anak orang, aduh nangis, ingat anak sendiri, aduh anak saya gimana nih kalau nangis begitu di mall sendirian. Begitu lihat istri orang, lupa istri sendiri, kan begitu. Makanya sabar, tenang, gak usah pusing menghadapi dunia. Ya, sabar. Satu, sebagai azab. Dulu zaman Nabi Nuh, bagaimana? Nabi Nuh itu tidak pernah tahu. Ketika disuruh oleh Allah membuat kapal, Nabi Nuh tidak pernah tahu akan diturunkan oleh Allah air bah yang sangat dahsyat. Tapi demi ketaatannya sabar, taat, membangun perahu. Tidak bertanya, ya Allah, ini kan daratan luas, tidak ada laut di sini. Tapi kenapa engkau suruh bangun perahu? Nabi Nuh tidak protes, dibangunnya perahu. Subhanallah, ternyata Allah turunkan air bah dan melumatkan seluruh orang-orang yang tidak beriman saat itu. Banyak yang terjadi karena ketaatan saja. Subhanallah. Makanya ketika zaman Nabi Lut, mereka yang tidak beriman dibelah oleh Allah tanah. Orang-orang tidak beriman masuk semua ke dalam tanah itu dan tidak pernah ada yang tahu. Maka dari itu ini kehidupan yang harus disikapi oleh kita. Yang kedua, sebagai ujian, surat Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan Allah akan menguji manusia itu dari sedikit saja rasa takut. Mas kerja di mana, Mas? Di apa? Leasing. Oh, di leasing. Takut nggak kalau dipecat gitu? Enggak ya, alhamdulillah. Memang pimpinannya, ya pimpinan masa mecat sendiri itu. Ada ketakutan Mas ya? Kehilangan pekerjaan, ada rasa takut ya? Ada pasti. Mas, takut nggak dipecat? Takutnya ada, pasti ketakutan itu selalu ada. Bohong kalau oh tidak Pak, saya tidak siap sekarang juga dipecat, empeot langsung. Iya, Mas takut juga dipecat? Takut ya? Ini wajar. Kenapa Allah menguji kita dengan khauf, rasa takut? Manusia itu punya rasa takut. Begitu bekerja dia takut dipecat, takut dikeluarkan, takut tidak kebagian rezeki. Wajar. Kenapa? Manusiawi punya rasa takut itu. Hanya janganlah takut itu berlebihan, kecuali takut hanya kepada Allah. Ini mah kadang-kadang si teteh ya mbak, kalau ke kamar mandi malam-malam, aduh gak kuat manggil adeknya. Adek, iya kakak, sini sayang, ada apa? Tungguin di sini ya, kakak mau kamar mandi dulu. Itu si adeknya duduk kayak depan pintu, udah belum kak? Rasa takut, apalagi kalau di kampung, kalau di kota udah aman terang benderang. Ternyata rasa takut wajar. Kenapa? Rasa takut itu khauf. Salah satunya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya dulu
Waktu pertama kali terjun payung, Pak, aduh, rasa takut tuh muncul. Tapi kata pelatih saya, kamu sudah di atas, harus loncat. Tidak, saya tidak akan loncat. Harus, tidak, harus. Ditajong juga. Wah, mulailah sadar di situ. 3.000 meter dari atas. Saya di hati saya ngomong, kalau saya tidak membuka payung ini lemah. Udah, akhirnya dibuka. Besoknya, Bang, apa latihan lagi? Lalu takut juga, kata gitu. Subhanallah. Ketika kita di atas, jangan takut turun, karena memang posisinya di atas, kecuali di bawah. Kan begitu. Kalau saudara lagi di bawah, takut kenapa? Takut ke atas, wajar. Kalau di atas takut turun, diturunin nanti. Kalau saudara punya apa? Naik mobil, gonjang ganjing, senyum aja. Di bawah. Sekarang naik pesawat, kena turbulensi itu, gonjang ganjing, yakin. Udah ya Allah, astagfirullah. Kan itu. Siapa yang pernah naik pesawat kena turbulensi itu? Gonjang ganjing di atas. Waduh, panik itu. Yakin itu. Mana jauh ke warung lagi kan? Di atas susah belanja. Kebayang gitu. Makanya rasa takut tuh ada selalu. Saudara punya rasa takut pastilah. Sekarang di sini duduk rame-rame, takut tidak? Takut tidak? Takut tidak, Pak? Nah, sekarang nanti sore matiin lampu semua, duduk sendirian. Ya, yakin lah insya Allah. Takut sih tidak ya, tapi kabur gitu ya. Dia rasa takut. Minal khauf. Suami terlalu bergantung kepada istri bahaya. Kenapa? Nanti ketakutannya muncul. Makanya istri tidak boleh terlalu bergantung kepada suami. Suami bukan sumber rezeki. Suami itu hanya jalan datangnya rezeki dari Allah. Istri juga jangan terlalu takut kepada suami, atau suami takut kepada istri. Ada namanya sosis ya. Suami sian istri. Saya ingat cerita Pak Lurah itu. Pak Lurah masuk ke ruangannya. Yang laki-laki semua kumpul. Baik Pak Lurah. Siapa yang takut istri pindah ke kanan. Semua lari ke kanan. Tinggal yang satu nampilin aja di sambil gemetaran. Pak Lurah nunjuk, kamu kenapa kamu nggak pindah? Tidak takut sama istri? Takut Pak Lurah. Kenapa nggak pindah? Itu istri saya datang, awas kalau pindah. Karena gitu, ternyata dia lebih parah. Ya wah itu Pak Lurah deh. Kenapa kamu nggak pindah? Itu istri saya datang, Pak. Awas kalau pindah. Gitu, lebih takut dia sama istrinya. Makanya kau rasa takut. Yang kedua, wajui. Dan dikurangi jatah makan oleh Allah. Saudara punya duit miliaran apapun, kalau saudara dikasih oleh Allah batas-batasnya untuk makan, gampang. Sekarang darah tinggi, meskipun punya uang miliaran, saudara pengen daging kambing, gak jadi tuh beli. Makanya jangan terlalu bangga. Allah sudah mengatur kehidupan ini. Pak, saya duit miliaran, Pak, saya bisa beli apapun, tapi saya punya darah tinggi. Ayo kita makan daging kambing muda. Nggak jadi. Kenapa? Karena tidak cocok daging kambing muda untuk dia. Saudara punya uang berapapun, sakit gigi, dikasih makanan gratis aja nggak jadi makan. Dikurangi oleh Allah, wajui, dikurangi jatah makan. Ada seorang pemuda makan tahu, dia pikir tahu dengan cabai enak. Wah, kalau tahu dulu tinggal cabai masalah. Kalau cabai dulu tinggal tahu, wah pasti mantap. Dia makan tuh cabai. Habis makan cabai, tahu cuma satu-satunya dipegangin. Lagi dipegang, anak kecil lewat, jedul ketabrak, jatuh keselokan. Hahu, dia cari tahu. Memang rezeki dia hanya cabai. Itu kehidupan. Saudara harus paham. Sabar menyikapi keadaan. Kalau suatu waktu Allah kurangi jatah rezeki kita, makanan tidak ada, gak usah marah-marah, gak usah emosional, tenang saja. Kalau perlu, bagaimana mencontoh Rasulullah SAW. Ketika di waktu pagi beliau datang ke rumahnya, beliau menjumpai istrinya sedang duduk. Kemudian ditanya, Ya Humairo. Ya Humairo itu panggilan kepada Siti Aisyah. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Itu panggilan Rasulullah. Kalau kita manggil istri kan begitu, terlalu jujur. Misalnya jidatnya nonong, hei nonong, gitu ya, terlalu jujur. Atau warnanya agak gelap sedikit, kurang lampu kali ya, gitu. Terlalu jujur kita.
in the black gitu ya. Kalau Rasulullah SAW kan beda. Ya Umairah, apakah ada makanan untukku hari ini? Kemudian Siti Aisyah menyampaikan, wahai Rasulullah, tidak ada makanan untuk kita hari ini. Kemudian Rasul menyampaikan, hari ini aku niat untuk saum. Subhanallah. Kita tanya istri, mah ada makanan? Ada nggak? Nggak ada pak. Kemana saja duitnya? Kemana duit? Kemana mulai melotot. Kadang-kadang pesen lodeh, pesennya lodeh, jadi sayur asem marah, ya kan? Padahal mah nasi sudah jadi bubur, jangan marah-marah. Kalau nasi sudah jadi bubur, pikirkan kacang polong, ayam suwir, ya kan? Goreng bawang, perlukan jadi bubur ayam spesial itu. Ini nasi sudah jadi bubur, marah sama istrinya. Kenapa mama terlalu banyak air? Tapi kan pak, jangan pakai tapi. Kamu jangan melawan ya sama suami. Tapi kan pak, gimana lagi? Dibahaikan, dibahaikan. Jadi dia enggak dimakan. Enggak. Akhirnya habislah. Hati istri terlukai. Ya mbak ya? Terluka tidak kalau begitu? Makanya cari suami-suami yang senang bubur. Jadi kalau kelewat matang juga dia aman. Alhamdulillah. Memang memang istri ini pengertian. Kenapa? Papa tuh paling suka bubur. Subhanallah. Makan enak. Iya, apalagi dia lagi sakit gigi, pakai sedotan. Jadi banyak hikmah sebetulnya, ngapain panik. Saya ingat cerita tuh yang di Tasik dulu sama guru kami tuh tahun 97. Berangkat ke Tasik tuh ada seorang ulama soleh, subhanallah, istrinya 2. Maaf, bukan berarti yang soleh itu istrinya 2, bukan. Maaf ya Mbak, ini cerita, nggak ada hubungannya, nggak ada. Kenapa ada masalah? Aduh, salah pertanyaan. Coba saya nanya dulu, Mbak. Poligami boleh nggak Mbak? Boleh, Mbak. Soleh ya, luar biasa. Boleh poligami Mbak? Boleh. Yang penting bukan suami Mbak, kan begitu. Boleh Pak Ustaz, biarin aja kan orang poligami, kenapa kita yang pusing? Bener, cocok ya. Jadi boleh poligami? Alhamdulillah. Mau dipoligami? Alhamdulillah. Kenapa boleh tapi? Itu karena jadi poligami, nggak ada hubungannya. Wajui, dikurangi jatah makan. Pada saat yang sama Allah kurangi jatah makan. Bisa dalam kehidupan ini kekurangan uang, ekonomi, usaha lagi turun dan sebagainya, maka bersabar. Itu lebih baik daripada kita menuntut sesuatu yang belum tentu menjadi kebaikan buat kita. Tuh, wajui. Yang ketiga, wanaqsim minal amwal, dan dikurangi oleh Allah jatah harta benda kita. Kadang maaf kita nyicil motor, udah capek-capek nyicil motor, tahu-tahu harus ke rumah sakit operasi. Kemudian istrinya bilang, bang, kita gak punya duit lagi, boleh nggak motor dijual? Kata suaminya, ya insya Allah mah gak apa-apa, Allah kan ngasih motor itu untuk cadangan kita kalau ke rumah sakit. Aduh, dengan ridhonya jual tuh motor, sambil motor gitu. Subhanallah. Tidur saja kebayang tuh motor lewat. Aduh, kenapa Pak? Motor kita mah mana lewat? Motor ini mana? Wa naqsim minal amwal, diambil sebagian jatah harta benda kita oleh Allah. Buktinya dengan diambil yang cara begitu mungkin cara soleh. Tapi lihat di Pluit kemarin, banjir begitu besarnya, harta yang dikumpulkan gak ada manfaatnya. Makanya di situ tidak boleh membangga-banggakan dengan dunia. Bahkan Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak keturunanmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Wa anfiqu, maka nafkahkan, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebagian daripada harta itu sebelum datangnya kematian. Jadi jangan nunggu mau meninggal baru zakat, nggak ada manfaatnya. Sekarang keluarkan, saudara punya uang, potong zakat 2,5%. Biasa aja, tenang, potong zakat tuh jangan pikir-pikir dulu. Lupa, saya banyak bayarin Pak. Dah keluarkan. Lillahi ta'ala, nanti Allah ganti. Makanya sebagian daripada harta benda kita diambil oleh Allah dengan bentuk yang lain.
Ada punya mobil tabrakan, diambil jatahnya. Ada punya motor tabrakan,